pelaku illegal logging atau pelaku narkotika kan pasti takut datang ke bank untuk membuka rekening kan, pasti takut. Betul. Solusinya apa? Membeli rekening. Banyak juga uang hasil kejahatan yang kemudian terbekukan dengan rekening ini. Jadi ketika masyarakat menyarankan kepada PPATK, ya sikat dong para koruptor. Ya ini. Sikat dong, lindungi nasabah. Ya ini. Ini cara negara melindungi pemilik rekening yang dengan itikat baik. Selain pengkinian, selain sosialisasi macam-macam, salah satunya dihentikan dulu sebentar. Sehingga penjahat itu nggak bisa masuk. Habis itu kita rilis. Faktanya 28 juta rekening lebih kita rilis sudah. Tanpa nasabahnya pun tahu. Tapi kemudian kalau kita lihat faktanya memang efektif. Ini kalau kita tidak jalankan, masyarakat pasti akan mendapatkan kerugian besar karena akan naik ke atas. Negara yang maju itu bisa dilihat dari bagaimana mereka bereaksi, terutama dari lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Di semua negara, karena ternyata kewajiban, ada sebuah lembaga negara yang sangat powerful, meskipun jarang orang yang memahaminya, bernama Financial Intelligence Unit. Saya ulangi sekali lagi, Financial Intelligence Unit. Di Indonesia agak panjang, saya bacain. Bernama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan alias PPATK. Dan karena dulu ketika di DPR kami bermitra, saya sejujurnya agak banyak berharap pada lembaga ini dan sekarang tampaknya dilakukan. Kebetulan lagi kepalanya sekarang itu adalah kolega lama saya di sana di DPR dulu, Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK. Bro. Selamat siang Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyukai langkah-langkah Anda termasuk yang akhir-akhir ini, meskipun itu dicaci maki ya. Yang terakhir itu adalah memblokade atau nge-freeze atau apapun istilahnya rekening-rekening yang tidak digunakan selama 3 bulan. Dari diskusi saya sebelum dimulai acara ini, pemirsa, dengan beliau dan para staf, ternyata ada yang tidak lengkap di situ informasinya. Bahwa rekening yang 3 bulan itu langsung di-freeze. Ternyata ada beberapa syaratnya, tapi yang ditangkap masyarakat seperti itu. Nanti kita akan dengarkan jawabannya. Lebih baik kita coba tampilkan apa sih tugasnya PPATK yang berhubungan dengan kita sebagai masyarakat sipil. Ini ternyata problem-problem serius yang dihadapi PPATK. Pencucian uang, apalagi berbasiskan digital, korupsi dan penempatan dana di luar negeri, alias simpan uang di luar, kemudian pendanaan terorisme dan radikalisme. Kita pernah menderita banget dengan ini dulu. Kemudian transaksi keuangan politik gelap. Nah ini biasanya berhubungan dengan dunia politik. Dan yang terakhir itu adalah ini soal bagaimana merespon dari seluruh perkembangan yang terjadi di masyarakat dalam hal lemahnya integrasi data dan kelembagaan. Bro, Pak Kepala, itu pembukaan saya. Supaya tidak langsung ke inti ya, karena banyak pertanyaan saya ini. Ternyata angka-angka yang kami dapatkan dan Anda juga bawakan ke kami hari ini luar biasa. Sudah berapa lama sih jadi Kepala PPATK ya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ya. Itu masih sebentar atau sudah terlalu lama? Ya relatif. Yang paling penting kan adalah 4 tahun itu sudah menghasilkan apa aja. Bukan tentang waktu 4 tahun kan. Apa yang sudah Anda hasilkan selama jadi Kepala PPATK? Ya kami, makasih. Pertama-tama makasih Bang udah diundang di podcast yang luar biasa ini. Jadi kalau bicara apa yang sudah kami hasilkan secara
kelembagaan PPATK kan memang memiliki tugas seperti yang disampaikan tadi ya. Walaupun itu masih banyak yang kurang. Misalnya seperti kita belum bicara narkotika, kita belum bicara perdagangan orang, kita belum bicara pidana lain, illegal logging, illegal mining, macam-macam. Kerusakan alam segala macam kan itu luar biasa masif sehingga keberadaan PPATK itu wajib di setiap negara. Pertanyaannya kan adalah ketika uang haram itu dicuci, dia akan menjadi bensin bagi sebuah kejahatan. Ya kan, tidak sesederhana mengatakan bahwa yang namanya pencucian uang itu melegalkan uang haram, tapi dia akan menjadi bensin untuk kejahatan menjadi lebih besar lagi gitu ya. Untuk kejahatan. Iya, dia adalah energi. Kalau dalam konteks internasional kan blood of the crimes, dia darah dari sebuah tindak pidana apapun gitu ya. Nah, ketika bicara tindak pidana yang 26 di Undang-Undang Pencucian Uang 8/2010 di mana Abang juga terlibat dalam pembahasannya itu, semua tindak pidana sudah kita coba tangani secara efektif gitu, secara efektif. Pertama mungkin kalau dilihat numbersnya tahun lalu saja kan kalau bicara terkait dengan katakanlah ya tindak pidana korupsi, PPATK sudah menghasilkan hasil analisis yang banyak sekali dan angkanya juga kita bicara angka triliunan ya di dalam HA itu, belum lagi kasus lainnya lah. Nah dari situlah kemudian PPATK memberikan banyak analisis kepada lembaga-lembaga terkait untuk ditindaklanjuti. Kita berharap dengan upaya pengetatan abuse of transaction itu di sisi perbankan itu akan menutup jalur dari uang-uang haram itu masuk ke industri perbankan untuk dicuci gitu. Nah, termasuk keprihatinan mengenai capital outflow segala macamnya justru akan sangat merugikan. Itulah secara ke undang-undang yang ada, apa sudah cukup bagi Anda untuk merespon semua yang tadi ancaman-ancaman terhadap bangsa itu tadi? Cukup, insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup. Kewenangan kami kan hanya sebatas menyampaikan hasil analisis, membuat analisis, menyampaikannya ke penegak hukum kan. Kalau itu kemudian terkait dengan tindak pidana kita sampaikan ke penegak hukum. Tapi kalau tidak ya masuk dalam database. Bisa terjadi kan anomali transaksi itu ternyata orang itu baru jual kendaraan, baru jual aset dan segala macam. Kemudian anomali kita analisis ternyata legal lah, kurang lebih gitu. Tapi ada juga anomali itu ternyata terkait dengan tindak pidana. Itu luar biasa banyak. Dalam perilaku kerja itu tampaknya Anda dipaksa memang untuk curiga ya? Ya, pekerjaan PPATK itu presumption of guilty dulu ya. Tapi itu memang patternnya, nggak ada yang salah dari sini. Jadi jangan ditafsirkan berbeda. Artinya kalau kita bicara apakah transaksi yang dianalisis oleh PPATK itu secara sporadis dilakukan analisis, enggak juga. Kalau abang lihat kalau pemirsa semua lihat transaksi yang dilakukan semua saudara-saudara kita di luar sana kan, katakanlah ratusan juta transaksi per hari. Paling hanya 10-20 yang kita analisis in daily basis. Ya, 10-20 artinya kan itu benar-benar selektif. Sistem kita menyelektif segala macam. Nah, untuk kita melakukan analisis sampai kepada tahap kita hasil analisis dan kemudian dikirimkan oleh PPATK kepada penegak hukum, itu prosesnya bisa panjang, bisa pendek tergantung seberapa luas kita melihatnya. Itu aja sih, karena ini praktek lazim di internasional. Secara supporting itu baik manusianya maupun teknologinya dalam kasus kita, ya. PPATK dalam maksud saya, dan problem bangsa ini yang Anda menjadi tanggung jawab Anda itu sudah cukup atau masih kurang? Kalau dikatakan terkait dengan size-nya ya bisa jujur belum cukup. Ya, tapi kan kita harus harus mengatakan bahwa apapun yang disiapkan oleh negara kepada kami harus bekerja secara optimal. Jadi nggak boleh terus mengeluh. Nah, kontribusinya apa? Contohnya kita bisa memperoleh pemasukan pajak saja dari HA itu kan triliunan, belasan triliun. 15 triliun itu pun teman-teman pajak yang menyampaikan kepada kita kan. Tapi kalau kemudian anggaran PPATK hanya sekian ratus, katakanlah sekarang kurang dari 300 M gitu kan, ya kita terima saja. Berapa anggaran? Per tahun kurang dari 300 M. You serius? Ya, kurang dari 300 M. Insya Allah tahun depan dinaikin sama Pak Presiden. Saya nggak pernah nyangka kalau ternyata dengan kontribusi pajak saja belasan triliun, belum lagi kontribusi terkait dengan penegakan hukum, aset tracing dan segala macam itu bisa ratusan triliun. Iya, tapi saya nggak pernah menyangka bahwa ternyata dana atau anggaran Anda di dalam APBN kita
Itu untuk PPATK tuh hanya segitu ya? Iya. Emang berapa orang staf sih? Kita punya hampir 600, 560 sekian. Habis digaji ya? Habis digaji memang, mau tidak mau harus digaji. 80%, 60% sekian itu memang komponen gaji. Selebihnya establishment system, bayar license segala macam. Itu. Tapi kan seharusnya ya saya sedang mencoba untuk menunjukkan respect dan perhatian ya. Kenapa serendah itu? Ya kita memahami kan, ya negara kan nggak bisa prioritas kepada kita kan masih banyak yang lebih penting mungkin seperti itu ya. Tapi ya kami menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Ini bahasanya Pak Kepala ini. Ya faktanya begitu Bang. Faktanya begitu. Bukan gini, saya akhir-akhir itu banyak merenung ya bagaimana agar kemudian bangsa ini tidak lagi setiap pagi saya itu direcoki dengan berita dan informasi yang tidak menyenangkan untuk selama sehari itu ya. Salah satu contohnya adalah kalau di luar negeri itu tak ada itu orang yang bisa tiba-tiba kaya raya begitu. Betul. Katakan karena saya politisi gitu kan, tak ada itu bisanya di luar negeri 1 tahun atau 2 tahun jadi politisi tiba-tiba kaya gitu kan, nggak ada itu, semuanya jelas kan. Dan sebenarnya kenapa sampai mereka begitu, karena salah satunya adalah ada Financial Intelligence Unit yang mengintipin mereka. Ya. Apakah saya salah memahami tugas Anda? Iya betul. Ya. Artinya Financial Intelligence Unit kan dalam konteks menjaga integritas sistem keuangan. Itu dia yang saya maksud. Ya. Harusnya kan lebih banyak gitu kan. Ini teman-teman ya mudah-mudahan saja Bapak Presiden menonton ini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ya ditambahin lah ya. Amin. Oke. Amin. Begitu loh cara mendukung saya bro ya. Amin. Siap. Oke, kita masuk pada poinnya. Tiba-tiba ribut. Sekarang ini pada saat kami ngambil gambar ini pemirsa, itu Anda dicaci maki. Saya memilih kata itu karena itulah yang saya dengar. Karena tiba-tiba atas rekomendasi Anda, para pihak yang menjadi tandem Anda itu di dalam bekerja itu mengambil sebuah kebijakan memfreeze, kira-kira gitu ya, membekukan rekening-rekening yang dorman gitu ya. Yang dorman itu artinya yang tidak aktif gitu ya. Apa alasan Anda melakukan itu? Yang membuat ada kemarin berita bahwa ada seorang yang meninggal gara-gara tidak bisa mengambil duitnya gara-gara dibekukan, yang merupakan rekomendasi dari atau pekerjaan dari PPATK. Ya, mungkin saya sampaikan dulu backgroundnya ya Bang ya. Artinya sampai pada titik di mana PPATK melakukan penghentian transaksi secara sementara berdasarkan Undang-Undang 8 2010 itu adalah sebuah proses panjang ya. Kalau saya bilang panjang katakanlah sejak 2023 ketika kita concern bagaimana upaya masuk kepada substansi atau dasar permasalahan dari pencucian uang itu sendiri. Ya. Kenapa kita perlu concern terkait dengan dasar pencucian uang itu sendiri? Contohnya misalnya, kita fokus aja satu aja, judi online. Ya kan? 2017 kita lihat kenapa fenomena judi online itu sedemikian marak. Lalu kemudian 2019 masuk yang namanya COVID, penaikan sampai 300%. Per hari ini aja, kalau kita bisa lihat transaksi judi online untuk tahun 2025 saja itu menyentuh nyaris 100 triliun. Menyentuh nyaris 100 triliun. Ketika kita mengatakan bahwa ketika kita melihat bahwa banyak saudara-saudara kita di luar sana gitu desperate, putus asa, coba tampilkan datanya. Bahkan ada berita 1000 wanita menggugat suaminya gara-gara judi. Nah, ini izin saya berdiri, Bang. Silakan. Ya, izin saya berdiri. Nah, ketika kita lihat ini pada titik 2017 kita melihat betapa masifnya perkembangan judi online. Bisa dilihat 2 triliun 2017, terus 3 triliun di 2018, terus naik ke 6 triliun, 15 triliun, 57 triliun, 359 triliun. Sekarang per 1 semester saja udah menyentuh hampir 100 triliun. Kita jangan bicara angkanya ini, tapi kita bicara dampak di sini. Kita bicara berapa anak yang dijual oleh bapaknya, berapa usaha yang bangkrut, berapa perceraian, berapa pembunuhan, berapa orang mohon maaf bunuh diri dan segala macam. Ini semua ini
Ini semua ini. Dan transaksinya pun naik terus gitu. Transaksi naik terus. Oke, kita lakukan upaya katakanlah 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus kita tangani, tapi tetap aja naik terus. Naik terus. Nah, kita lihat simptomnya ketika ini kenapa bisa sih transaksi sedemikian banyak? Kenapa bisa sih perputaran uang sedemikian banyak? Simptomnya itu adalah banyaknya rekening tidur di dalam perbankan Indonesia. Lebih dari 100 juta rekening. 100 juta rekening? Lebih. Tidur. Tidak pernah aktif. Sampai 35 tahun. Apa hubungan antara semua ini dengan rekening tidur itu? Sekarang begini, ketika orang, katakanlah ini cuma judi online, ketika orang katakanlah bandar atau pemain judi online ingin melakukan pembukaan rekening hanya untuk kegiatan judi online, pasti akan tertolak sama banknya. Karena banknya sudah punya yang namanya know your customer principle dan segala macam. Itu sudah pasti. Nah, solusinya ketika dia tidak mudah membuka rekening, solusinya adalah dia menggunakan rekening yang sudah ada di dalam. Atau bahkan menyuruh atau bahkan membeli rekening-rekening dari saudara-saudara kita petani di ujung-ujung desa itu untuk dibayar dan kemudian membuka rekening atas nama dia dan rekening yang kemudian dibuka. Makanya Bang Akbar Faisal bisa lihat di Pangandaran itu orang bisa punya satu orang bisa punya ratusan rekening, kemudian diisi oleh bandar judo sampai ratusan miliar. Itu banyak sekali yang model begitu. Nah, simptomnya kita tahu bahwa itu simptomnya ada di rekening tidak aktif. Lalu kita coba minta kepada banknya untuk melakukan pengkinian. Didatengin lah, ditelepon lah, KTP-nya diperbarui dan segala macam. Lalu kemudian kita melakukan banyak upaya lah, kita melakukan sosialisasi dan macam-macam, tapi tetap aja naik. Nah, lalu kita melakukan upaya penghentian sementara. Penghentian sementara itu dalam konteks untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran nasabahnya. Bahwa nasabah inilah yang menggunakan rekening sehari-hari. Faktanya langsung turun 72%. Oke, saya ada slide lagi yang menggambarkan. Ntar berikutnya. Terus berikutnya satu lagi. Nah, ini ketika kita bicara deposit judi online, ketika kita bicara Januari saja tahun ini ya, di Januari saja 2,09 triliun satu bulan orang deposit. Lalu Februari menurun sedikit. Lalu Maret agak naik, lalu bulan April naik sampai 5 triliun. Ini hanya dari judi online ya, Ini tok judi online. Oke. Ini tok judi, ada fenomena lebaran kan? Ini judi online naik sampai 5,30. Lalu kita masuk intervensi di sini. Yang namanya itu? Penghentian sementara. Oke. Iya, kita intervensi. Jadi bahwa PPATK akan melakukan intervensi itu dibahas dalam banyak forum. Pilihannya adalah membiarkan masyarakat kita menjadi korban dan kemudian angka judi online itu melayang sampai yang ramalan forecasting kita itu sampai 1.200 triliun, sampai 1.100 triliun sebenarnya, 1.100 hampir 1.200 triliun ya. Dalam tahun. Iya, tahun ini saja kalau nggak ditahan ini itu terbang sampai 1.100 triliun sekian. Transaksi judi online di slide ini paling belakang ada nanti. Oke. Iya. Lalu perlu ada intervensi. Sama seperti tahun lalu. Kita tahun lalu memprediksi, Pak Prabowo sendiri mengatakan dalam beberapa kesempatan, jika tidak ditahan, angka judi online itu sampai 991 triliun. Kita berhasil menahan sampai 350 triliun. Websitenya semua dibongkar. Nih, tahun lalu, prediksinya 1.100 triliun. Dengan upaya yang radikal, kita bisa tahan sampai 359 triliun. Next slide. Tahun ini kalau tidak ditahan, sampai lebih dari ini 1.200 triliun sekian. Ini problematiknya ini. Kalau ini tidak ditahan segini. Nah, sekarang kita mencoba untuk bagaimana masyarakat atau saudara-saudara kita di luar tuh jangan menjadi korban. Ini hanya dalam satu. Nanti kalau Bang Akbar tanya lagi korupsi dan segala macam, bisa saya kasih tahu lagi. Illegal logging, illegal mining, lalu kemudian tidak pidana korupsi, narkotika dan segala macam. Ini kalau tetap dibiarkan banyaknya rekening dorman, itu luar biasa akan berdampak terhadap kerusakan yang akan dirasakan oleh publik sendiri. Tadi dulu. Sesaat nafas saya mendengarkan penjelasan ini. Pak Kepala, Anda memang harus mengambil tindakan ya melalui apa itu namanya tadi itu penghentian sementara transaksi itu. Tapi saya mau tanya begini dulu. 100 juta lebih rekening yang tidur dan tiba-tiba ternyata para penjahat-penjahat bandar judol ini melihat ada peluang di situ. Ya. Oke. Begitu bahasa sederhananya. Jadi sasaran.
Itu satu hal. Tapi kan mau tidak mau tetap muaranya adalah bagaimana perbankan merespon semua ini. Ya. Ada rekening yang sudah tidur bertahun-tahun, tapi kok tiba-tiba menjadi aktif. Anda tadi mengatakan di wilayah Pangandaran saja itu sampai satu orang itu bisa sampai 300 rekening dia punya. Pertanyaannya adalah, apakah juga Anda membuat analisis kenapa perbankan tanda petik membiarkan itu selama bertahun-tahun? Ya, mungkin sangat tidak tepat kalau kita katakan membiarkan ya. Ada upaya ada. Saya juga dapat WhatsApp, dapat SMS yang mengatakan saudara pemilik rekening nomor sekian, tolong diperbarui datanya dan segala. Ada upaya sosialisasi. Kalau pemirsa lihat bagaimana rekening dorman itu dikampanyekan oleh bank bahaya dan segala. Bahkan di dunia loh, how dangerous is a dormant account gitu. Itu sudah dibahas segala macam. Tapi kan bisa tidak maksimal. Bisa tetap orang dapat WhatsApp, dapat SMS bisa cuek saja kan. Bisa cuek saja. Jadi artinya angka 100 juta lebih itu setelah upaya terbaik yang dilakukan. Gini Pak Kepala, tentu saja logika itu bisa kita pakai. Tapi katakanlah seperti ini. Ada satu rekening yang tahu 3 bulan lah, bertahun-tahun tidak pernah aktif, tiba-tiba menjadi aktif. Dan pastikan profil dari si pemilik rekening itu kan bisa diketahui di situ. Betul. Perbankan kan adalah lembaga yang paling cerewet untuk hal seperti ini. Oke. Tapi tiba-tiba aktif, harusnya kan perbankan itu atau bank di mana rekening itu tiba-tiba menjadi sangat aktif, itu kan harusnya bisa mendeteksi. Kenapa kemudian ternyata harus menunggu PPATK untuk masuk ke dalamnya? Ya mungkin Anda mengirimkan red notice atau apalah barangkali. Ketika rekening tidak aktif, tiba-tiba aktif, mereka pasti akan melaporkan kepada PPATK sebagai transaksi mencurigakan. Pasti, ya. Mereka laporkan. Tapi kan rekening tidak aktifnya tidak sebanyak rekening yang diaktifkan yang kemudian dilaporkan kan. Populasinya kan banyak. Ya rekening yang tidak aktif yang belum menjadi target dan belum disentuh para pelaku pidana ini masih sangat banyak di luar sana. Ketika dia menjadi target, dia akan dilaporkan kepada PPATK. Bahkan kemudian akan ditangani oleh penyidikan. Bahkan kemudian akan kita hentikan seketika ketika dilaporkan oleh perbankan kepada PPATK. Jadi upaya itu sudah ada, walaupun ada juga mungkin yang tidak dilaporkan karena satu dan lain hal lah bisa terjadi. Kita nggak menafikan kondisi di mana bank belum melaporkan rekening yang aktif tiba-tiba pada rekening yang tidak aktif. Seorang kawan saya yang menteri yang relatifly sedang dibicarakan juga untuk kasus seperti ini itu memberi pengakuan kepada saya bahwa sebenarnya pihak perbankan juga tidak boleh diam-diam baik begitu kan dalam situasi seperti ini. Dia menyebutkan 2 bank besar loh, satu swasta dan satu negeri. Nanti saya timbang-timbang dulu apakah menyebutnya sekarang atau nanti saja. Tapi intinya adalah kata dia, perbankan itu memberikan permakluman dan bahkan tidak perlu merasa terganggu dengan ini. Hingga kemudian banyak sekali rekening yang seperti Pak Kepala jelaskan tadi itu. Ini tentu saja memang di luar dari domain pekerjaannya Anda ya. Tetapi yang saya menggugatkan itu adalah sebenarnya perbankan juga harus dimintai pertanggungjawaban soal ini. Bahkan sang menteri, teman saya itu menyebutkan satu tempat di Jakarta di mana itu salah satu pasar apa namanya itu yang penjual komputer itu di Jakarta. Di sana itu, di Jakarta Barat itu apalah. Itu tiba-tiba menjadi sangat-sangat aktif dalam transaksi itu. Ini yang saya maksud Pak Kepala. Saya sedang mencoba untuk membangunkan seluruh naluri pemahaman saya tentang ini agar kemudian Anda tidak bekerja sendiri. Itu maksud saya. Ya. Sekarang kita sudah mendengar apa yang dinyatakan oleh perbankan terkait dengan reaksi terkait dengan rekening tidak aktif. Semua bank sudah menyatakan bahwa ini dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan ini memang kewajiban kita semua, termasuk mereka ya sebagai perbankan untuk mengamankan data nasabah, menjaga integritas sistem keuangan, memperbarui data nasabah dan segala macam. Semuanya mendukung program ini gitu. Tapi dalam konteks memang ini sejujurnya dalam konteks memang menjaga kepentingan dan hak nasabah agar tidak disalahgunakan. Makanya bahasa masing-masing bank itu dalam bahasa beda-beda.
dalam bahasa yang kurang lebih sama walaupun narasinya diksinya beda-beda. Yang satu integritas sistem keuangan, yang satu mengamankan sistem keuangan, yang satu kewajiban know your customer dan segala macam, mendukung PPATK. Tidak ada arrangement kita harus sepakat untuk ini. Itu natural saja. Tapi karena memang di industri keuangan itu memahaminya ini memang it's a mass program lah. Suatu program yang harus. Bayangkan pemirsa juga pasti bisa membayangkan ya. Ketika kita prihatin hutan kita ditebang secara ilegal macam-macam kan pertanyaan kan cuma satu, uangnya lari kemana? Kan pertanyaan uangnya lari kemana? Ketika narkotika ditangkap beberapa ton sama Pak Kepala BNN di Batam, terus uangnya lari kemana? Saya di sana soalnya. Iya kan? Ketika kemudian korupsi dan uangnya lari kemana? Ya ke sistem perbankan. Tadi kan disampaikan capital outflow yang ngirim uang keluar itu pakai apa? Pakai bank kan? Ketika perbankan itu sudah sedemikian ketat menerapkan know your customer principle, gimana caranya mereka untuk berinteraksi? Contohnya misalnya orang pelaku illegal logging atau pelaku narkotika kan pasti takut datang ke bank untuk membuka rekening kan? Pasti takut. Betul. Solusinya apa? Membeli rekening. Nah, makanya kalau di sini aku boleh menyampaikan nggak? Coba. Slide mengenai jual beli rekening. Itu masifnya luar biasa loh. Jual beli rekening. Jual beli rekening coba di atas ini, sebelum ini. Nah, ini. Ini kita hanya lihat 11 menit yang lalu. 11 menit yang lalu. Kita akses ini ada. Jadi siapa yang mengetahui jika bahkan ya Bang Akbar Faisal punya rekening nih yang tahun lalu waktu masih jadi aktivis mahasiswa dapatlah dari orang tua kan, dulu pakai Wesel atau pakai apalah. Yang penting ketika kita bicara ini, yang penting nasabah paham apa tidak bahwa rekeningnya diperjualbelikan di dalam marketplace ini. Kan pasti nggak paham kan? Nggak paham. Pasti nggak paham. Banknya yang paham. Banknya bisa paham, bisa tidak. Banknya bisa paham, bisa tidak. Tergantung profil transaksinya nanti. Artinya ini adalah gambaran faktual dari betapa rentannya nasabah-nasabah yang dorman tadi, yang tidak aktif untuk disalahgunakan oleh kepentingan-kepentingan yang ilegal. Sebelum ini coba. Sebelum ini yang ada gambar. Nah, ini maraknya pemanfaatan rekening nasabah secara ilegal. Ini kan berita faktual. Lalu korbannya siapa? Korbannya kan saudara-saudara kita di luar sana. Ntar dulu Pak Kepala, saya tentu saja paham kalau Anda mencoba untuk membuat diskusi kita ini menjadi lebih soft ya. Tapi lagi-lagi menurut saya tetap kan perbankan yang tahu. Betul. Ada rekening, katakanlah misalnya Anda tadi mengatakan ketika masih menjadi aktivis dulu, orang tua saya di kampung mengirimkan wesel atau mungkin membuka rekening lah barangkali seperti apa lah gitu kan. Itu kan sekitar 30-40 tahun lalu. Ya. Mana tahu saya kalau itu ternyata masih aktif. Ya. Nah, tiba-tiba mata elangnya si bandar judul ini melihat bahwa ini ada peluang, maka dilakukanlah. Entah bagaimana caranya. Harusnya kan perbankan memproteksi saya gitu. Ya. Kenapa mereka tidak? Akhirnya ternyata banyak banget seperti ini. Salah satu upaya memproteksi kan melakukan penginian kan. Oke. Formulir KYC-nya dibenahi, didatangi nasabahnya, disurati nasabahnya segala macam kan selalu di itu. Tapi kalau sudah rekening kita misalnya 100.000 pada tahun 2010 yang lalu 100.000 sudah pasti hilang karena habis buat bayar administrasi kan. Uang saya 1 juta di tahun 2010 sudah pasti hilang karena per 10.000 kan saya cuma butuh 10 tahun untuk menghabiskan uang saya secara alamiah di perbankan kan tanpa saya sadari. Ketutup semua kan. Tapi yang kita bicarakan ini adalah rekening inaktif yang tidak diaktifkan, yang tidak diaktifkan oleh nasabah, bisa potensi mohon maaf nasabahnya sudah tidak ada, bisa mohon maaf memang uang hasil kejahatan. Ini statement yang sebenarnya nih, banyak juga uang hasil kejahatan yang kemudian terbekukan dengan rekening ini, sangat banyak uang hasil kejahatan. Jadi masyarakat kan kenapa nggak disasar koruptornya? Ya ini salah satunya upaya kita menyasar. Nah, menarik, kita ada poin baru, kita masuk poin baru. Seberapa besar angka yang sedang kita bahas tentang uang dari hasil kejahatan itu ternyata akhirnya kemudian ikut terfreeze karena kebijakan Anda ini? Triliunan. Oh ya? Ya. Dari mana saja? Maksudnya? Apakah korupsi atau apa gitu? Dari korupsi, dari narkotika, dari judol, dari illegal logging, illegal mining, mohon maaf, hampir semua tindak pidana yang dicuci di sistem keuangan Indonesia, di perbankan Indonesia. Banyak sekali. Jadi ketika masyarakat menyarankan kepada PPATK, ya sikat dong para koruptor. Ya ini
Sikat dong. Lindungi nasabah. Ya ini cara negara melindungi pemilik rekening yang dengan itikat baik. Tapi kenapa kemudian pilihannya seperti yang beredar di publik tadi saya sampaikan pada bagian awal, rekening yang tidak aktif selama 3 bulan itu automatically itu dibekukan? Nggak otomatis. Ini tidak ada yang otomatis. Jadi prosedurnya adalah PPATK bekerja sama dengan bank memotret rekening tidak aktif berdasarkan definisi dorman dari masing-masing bank. PPATK nggak pernah minta rekening 3 bulan, nggak pernah PPATK minta itu. PPATK minta kepada bank untuk mengamati secara khusus rekening tidak aktif itu dari potensi-potensi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dilaporkanlah pada kita kan? Dan Anda memiliki rekening itu? Iya. Detailnya ada? Ada. Dikirimkan kepada perbankan? Enggak. Perbankan ngirim ke kita. Oh, oke. Kebalik. Jadi kita tahu Bang Akbar Faisal punya rekening tidak aktif sejak 10 tahun yang lalu itu dari bank yang melaporkan. Dari bank yang melaporkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjaga rekening Bang Akbar itu dari upaya-upaya pihak-pihak pelaku kriminal itu untuk menggunakan untuk memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka pidananya. Ya kan kita lindungi dulu kan. Bagaimana kemudian, nah ini diskusinya menjadi menarik nih. Monggo silakan Pak Kepala, Anda gunakan forum saya untuk menjelaskan itu. Ya. Jadi katakanlah misalnya saya punya nomor rekening yang sudah tidak aktif selama 10 tahun. Penjelasannya tadi bahwa agar kemudian karena Anda mengenal seorang Akbar Faisal barangkali bukan seorang penjahat, maka ini harus dilindungi. Agar kemudian tidak dipakai oleh mereka-mereka kan gitu ya. Enggak. Bagaimana mekanisme kerjanya? Enggak. Ini kategori paling sederhana kan adalah ini rekening yang tidak aktif yang dikategorikan dorman berdasarkan parameter banknya kan. Karena tidak aktif, ada potensi bahwa rekening ini dikuasai oleh bukan yang namanya di situ. Karena tidak aktif, ada potensi bahwa ini faktanya bukan sekedar potensi PPATK yang mengatakan, faktanya ada. Ini adalah yang memang rekening yang dipakai buat tindak pidana. Ini adalah rekening rekening jual beli dan segala macam. Sehingga dia tidak aktif, gitu kan. Lalu PPATK amati. Kan kasihan saudara-saudara kita yang membuka rekening lalu kemudian dia tinggal misalnya untuk bayar sekolah tahun depan, untuk bayar ibadah haji, itu harus dilindungi. Nah, dalam konteks inilah kita melakukan pelindungan. Coba lihat. Barang bukti jual beli rekening judol 713 kartu ATM 35 ponsel. Ini kan rekening jual beli rekening ini kan rekening orang-orang tidak bersalah kan Bang. Data 372 nasabah betul. Ini kan potensi-potensi di mana akan merugikan saudara-saudara kita di luar sana. Pak Kepala, saya harus menanyakan ini. Silakan Anda mau jawab atau tidak karena ini memang bukan domain Anda. Tapi identifikasi Anda belum pernah menemukan atau bagaimana bahwa pihak perbankan sebenarnya memang tentu saja tidak semuanya. Memang ada indikasi bahwa mereka juga memanfaatkan rekening-rekening itu. Ya, dengan sendirinya karena ada rekening kemudian ada uang, dengan sendirinya mereka manfaatkan kan? Dengan sendirinya mereka manfaatkan. Coba lihat slide yang tadi Bang. Ini buat pemirsa menarik juga sebagai fakta. Nih coba lihat. Kemudahan perbankan versus tingkat ancaman terhadap nasabah. Coba lihat. Pembobolan rekening itu tuh banyak sekali. Nggak hanya terjadi di Indonesia. Pembobolan rekening banyak sekali. Sekarang saya tanya Bang Akbar coba. Bagaimana melindungi masyarakat ketika kasus pembobolan rekening itu semakin banyak seperti ini? Ya kan salah satunya selain pengkinian, selain sosialisasi macam-macam, salah satunya dihentikan dulu sebentar. Sehingga penjahat itu nggak bisa masuk. Habis itu kita rilis. Faktanya 28 juta rekening lebih kita rilis sudah. Tanpa nasabahnya pun tahu. Kita hentikan sebentar karena tidak aktif kan. Bang Akbar kan nggak tahu nih karena ada rekening yang aktif yang sudah kita bukukan. Habis itu kita verifikasi nih, nicknya ada, orangnya ada, segala macam kita buka lagi seperti Jadi, itu. Sekarang sudah 28 juta rekening. Iya lebih. Yang sudah jelas situasinya seperti apa dan itulah yang terkena kebijakan Anda. Kita buka kembali. Kita buka kembali. Ini berhubungan dengan pertanyaan saya. Kalau memang ternyata bagus kebijakan ini dan tertampak tadi dari dana penempatan itu 5 triliun turun menjadi cuma 1 sekian, berarti kan sebenarnya efektif ya? Sangat efektif. Tapi kenapa kemudian dihentikan kebijakan ini? Apa karena terlalu banyak serangan? Oh enggak. Karena sudah selesai kan kita berproses kan. Ini kan proses yang sudah 3 tahun kita jalani.
Ini kan proses pembahasannya sudah bertahun-tahun, sejak 2003 kita bahas di DES, di Satgas segala macam kita bahas. Yang tadi itu saya presentasikan di banyak kesempatan. Pemerintah harus intervensi dengan cara seperti ini, ya kan? Tapi kemudian kalau kita lihat faktanya memang efektif. Ini kalau kita tidak jalankan, masyarakat pasti akan mendapatkan kerugian besar karena akan naik ke atas. Iya. Ini apa kelihatan kok? Iya, karena akan naik ke atas. Tapi ini tidak sekedar angka, Bang. Di balik ini mohon maaf sekali lagi, Bapak menjual anaknya, usaha rumah bangkrut, perceraian, pembunuhan, bunuh diri, mahasiswa-mahasiswi, anak muda segala macam gantung. Bisa lihat di media massa, Nih coba lihat. Diduga pengaruh judul Indo ditemukan ini. Tegarkan anak jual harta orang tua. Jual bayi untuk judi online. Harta orang tua angkat. Nyaris 1000 istri gugat. Coba. Ini solusi. Kalau benci, saya juga benci dengan yang namanya korupsi. Saya juga benci dengan hutan-hutan ditebangin. Saya juga benci dengan itu. Saya menjalani takdir sebagai kepala PPATK. Saya bisa ada di comfort zone saya kan, tapi saya tidak memilih itu. Saya melihat ini loh. Ini loh, lihat. Kalau anak kecil yang komplain kepada kami, bapaknya menggebuki ibunya setiap hari, itu mungkin 20 tahun lagi dia lupa. Kejadian stresnya mungkin hilang. Tapi gimana kalau dia melihat bapaknya gantung diri? Gara-gara judul. Coba. Dari pelaku judul, Bang. Masyarakat mayoritas 80% itu adalah masyarakat berpenghasilan 5 juta ke bawah. Ya kan? Lalu kita potret lagi. Mereka itu kita bandingkan pendapatanmu berapa sih untuk kemudian berapa rupiah kamu pergunakan. Kita potret lagi 73% uang pendapatan mereka itu mereka pergunakan untuk judi online. Mereka pergunakan buat judi online. Bahkan ada orang yang berpendapatannya peristiwa judi online-nya itu jauh melebihi, ada lagi Mas, jauh melebihi jumlah rupiah yang dia dapatkan. 72,95%. Jadi kalau kita lihat revenue orang berpenghasilan 1 juta ke bawah, kalau dia dapat ada income 1 juta berapa ribu orang itu, terus nih dia pakai hampir 750.000 buat judi online. Ini satu kondisi. Tapi yang paling banyak adalah dia penghasilan revenue cuma 1 juta. Mohon maaf saudara kita itu penghasilan 1 juta. Iya. Tapi dia main judi online sampai 5 juta, sampai 10 juta. Abang tanya lagi kan. Terus sisanya dapat dari mana? Next slide. Sisanya aja dari pinjaman online. Pinjol. Makanya data 2024, 9,79 juta pemain, 3,9 juta adalah memiliki pinjaman. Ketika kondisinya ini yang terjadi adalah mereka putus asa. Karena di judulnya berantakan, di pinjolnya sudah pasti berantakan. Pinjol ilegal pula. Tunggu dulu. Ini Pak Kepala ini betul-betul. Jadi katakanlah pada angka tahun 2024 saja 9,79 juta pemain judol itu ternyata 3,8 juta itu memiliki pinjaman dan itu dipinjol. Pertanyaannya pada bagian ini adalah apakah terjadi atau Anda mengindikasikan bahwa sebenarnya antara judol dengan pinjol itu satu tubuh? Bisa. Satu sindikat yang sama. Bisa satu. Pinjol satu dia pindah ke pinjol lain, ya kan? Pinjol ini masih nggak bisa bayar lagi, dia bayar dengan pinjol yang lain, dia bayar lagi. Ada juga satu konsorsium. Dia nggak bisa bayar di pinjol A, dia disarankan untuk pinjam ke pinjol B untuk membayar pinjol A. Lebih besar lagi kan pinjolnya, dia nggak bisa bayar 1 juta, dia pinjam 2 juta di pinjol B, dia bayar 1 juta di sini kan, ininya dipakai judol, dia pinjam lagi 3 juta, 4 juta, 5 juta segala macam. Itu banyak sekali seperti itu. Terbaca indikasi itu? Oh terbaca, sangat terbaca. Itu untuk pinjol. Tapi dengan judolnya sendiri? Pinjol ini kan untuk memenuhi appetite dia judol. Iya, maksud saya adalah apakah potensi misalnya judol. Antara judol dengan pinjol itu kira-kira apa ada juga afiliasi? Ada juga terlink ke bandar yang sama. Waduh, jahat banget ya.
Ya jahatnya itu begini, Bang. Mereka ini kan orang pengelola pinjol dan judol ini orang-orang yang profesional. Mereka menggunakan algoritma yang khusus yang nggak mungkin peserta itu menang. Pertama, mereka menggunakan konsultan bahasa. Kedua, mereka menggunakan konsultan psikologis. Ketiga, ya kan? Saudara kita itu bisa, mohon maaf ya, bisa menjual dua mobilnya untuk main judol. Lalu kemudian ketika dia sudah menurun, dia bisa dimenangkan untuk seharga satu motor. Merasa menang, ya kan? Habis lagi motornya, dia jual lagi 3 mobil sisanya. Analogi seperti itu. Itu kan perlu konsultan. Mereka faktanya memiliki algoritma yang seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi ini? Banyak solusinya, kayak Menak, kemudian melakukan sosialisasi secara agama, alim ulama segala macam menjelaskan. Dari kami ya salah beberapanya adalah ini. Tapi jangan dipikir bahwa penghentian transaksi ini satu-satunya solusi gebiau, enggak. Kita lakukan macam-macam. Salah satu komponennya adalah ini. Tapi prinsipnya adalah melindungi kepentingan publik. Pak Ivan, sulit untuk tidak memberikan dukungan kepada Anda dengan penjelasan ini. Tadi Anda sudah menjawab itu bahwa sebenarnya tidak dihentikan, tetap jalan, tapi kan yang katakanlah 28 juta rekening itu sudah teridentifikasi ya. Iya. Terus yang penting lagi adalah Anda tadi ada beberapa informasi baru di sini bahwa ternyata katakanlah untuk pinjol itu ada kemungkinan mereka terafiliasi. Bahkan ada potensi bahwa judol dengan pinjol itu juga itu terafiliasi. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekali lagi terima kasih atas apa yang telah Anda lakukan. Tapi kan pertanyaan yang paling besar itu tersisa begini. Nggak mungkin kan negara tidak mengidentifikasi ini. Ya. Dibuat dalam bahasa yang lebih detail adalah tidak mungkin aparat penegak hukum atas nama negara tidak memahami ini. Iya. Apa yang ingin Anda katakan pada bagian ini? Kenapa kemudian tampak seperti seluruh operasi jahat tadi itu berlangsung? Contoh ini, pemirsa, saya ingin membuat ini menjadi sempurna penderitaan kita. Pada satu semester, coba tampilkan. Pada satu semester saya itu 99 triliun kan? 99 triliun ya. Oke. Ya. Itu jauh di atas angka MBG kita yang 71 triliun. Ya. Mana tadi? Ini nih. Ya. Semester pertama tahun 2025 99,673 itu hampir 100 triliun kurang. Saya kembali ya pada pertanyaan saya. Kenapa seperti ini tampak tidak teridentifikasi dan tidak ada tindakan yang cukup dari negara melalui aparat penegak hukum? Ini ini adalah gambaran bahwa angka-angka ini membuktikan pemerintah serius dan mengidentifikasinya dengan baik. Ya kan? Angka-angka ini adalah angka-angka setelah kita melakukan upaya terbalik. Oke. 2024 kalau kita tidak melakukan upaya terbaik, angka berdasarkan prediksi PPATK sampai 981. Oke. 2025 ketika PPATK melihat potensi dan segala macam, angka pencapaian tahun 2025 di bulan Desember itu akan mencapai 1.200 triliun. Yeah. Kalau 6 bulan lagi di ujungnya nanti 1.200 triliun, kalau Bang Akbar lihat 6 bulan pertama saja dia sudah sampai 9. Ini kan membuktikan bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik, yang best effort dia sudah melakukan ini kan. Jadi ini menandakan bahwa pemerintah sedang bekerja dan tentunya butuh dukungan masyarakat. Ketika masyarakat dibilang jangan main judi online, judi online kan sekarang sudah bukan judi online Bang, itu udah menjadi ranah hiburan. Susah memang jadinya. Anak-anak top up game online, kemudian terlink dengan judi online. Abang misalnya lagi buka YouTube, buka IG semua banyak penawaran judi online segala macam kan. Itu kan nggak bisa dihindari kemajuan digital. Ini angka-angka setelah kita melakukan upaya terbaik. Makanya ketemu minus 72%. Saya paham Pak Ivan. Anda sudah menunjukkan sama kami semuanya bahwa ini adalah hasil pekerjaan Anda. Saya sudah mengatakan tadi, terima kasih atas identifikasi ini. Ini kan informasi yang sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk melakukan berbagai tindakan. Pertanyaan saya itu tadi,
Kenapa tampak ini seperti terjadi begitu saja? Contoh, kami pernah membahas di sini kok tentang pinjol. Pinjol, ya. Pernah kami bahas di sini. Kenapa kemudian korban terus berjatuhan? Di kampung saya di Sulawesi Selatan, itu guru-guru di sana itu lebih dari 70% yang terjebak pada pinjol. Di Jawa Barat terjadi hal yang sama. Betul. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di mana-mana. Anda boleh menjawab ini atau juga mungkin memilih untuk mengatakan itu adalah tanggung jawabnya penegak hukum. Tapi maksud saya adalah kenapa menurut Anda sebagai pihak yang telah bisa membuktikan bahwa ternyata memang separah ini, tampak tindakan-tindakan hukum terhadap para pelaku itu tidak terlalu optimal? Ya, tindakan hukum kalau boleh saya jujur memang sudah luar biasa dilakukan oleh teman-teman penyidik ya. Tapi kalau rasio antara yang tindak sama tidak kan kita harus buktikan lagi ya. Lalu kemudian terkait dengan pinjol, karena mudahnya akses digital, lalu kemudian tidak ada kolateral, tidak ada jaminan dan segala macam. Itu menyederhanakan prosesnya sehingga kecepatan akses pinjol terhadap konsumennya itu luar biasa. Tapi kan pinjol kan nggak peduli kalau uang yang dipinjam itu tidak untuk kepentingan produktif ya. Untuk usaha kah, untuk membeli pupuk atau kemudian untuk sekolah dan segala macam, dipakai buat judo dan segala macam, kan pinjolnya tidak tahu, tidak peduli. Tidak peduli. Nah, makanya pemerintah harus turun. Pemerintah harus turun. Pinjol disuruh izin, kalau tidak izin ditindak. Kalau seperti ini, kalau kita tahu pinjol ilegal sudah pasti kita tutup transaksinya. Kalau kita tahu ada judo sudah kita pasti tutup transaksinya. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini menyelesaikan masalah? Enggak, harus semua komponen dikerjakan. Salah satunya adalah penghentian sementara tadi. Penghentian sementara untuk melindungi sumber masalahnya. Ya, sumber masalahnya itu adalah penggunaan rekening-rekening tidak aktif tadi. Kalau saya kembali lagi ke sana kan, udah faktanya berhasil. Faktanya berhasil. Sebenarnya keberhasilan ini mencerminkan pelindungan negara terhadap publik, dan sebenarnya publik harusnya, mohon maaf ya, kalau tindak pidana menurun, kemudian judo menurun, kan publik harusnya, oh ini solusi yang terbaik gitu. Oke lah, rekening saya dibekukan sehari 2 hari atau saya harus berkorban dulu segala macam ya. Ini tidak menyarankan Bang. Tapi kan ada solusi besar yang akan kita ambil untuk kemajuan bangsa kan. Ini yang kita pahami. Kalau itu saya yakin kita bisa paham itu, dan mungkin dengan penjelasan Pak Kepala di sini mungkin masyarakat bisa lebih banyak paham lagi ya. Tapi kan pertanyaan saya itu sebenarnya adalah, lagi-lagi mungkin kacamata Komisi 3 yang saya pakai gitu ya, karena saya lama di DPR dulu dengan itu. Harusnya kan langkah tindakan hukum terhadap mereka-mereka ini itu menjadi lebih masif. Saya ubah pertanyaannya. Bagaimana sih formula atau cara rekomendasi Anda setelah menemukan ini kepada aparat penegak hukum misalnya? Memang ada komunikasi itu ya? Oh, sering diserahkan. Serahkan. Berapa banyak atau berapa persentase yang catatan-catatan yang Anda berikan kepada penegak hukum itu yang dilakukan? Tahun ini belum selesai. Tahun lalu saja 35 hasil analisis untuk judi online sendiri. Sekian triliun angkanya. Sudah ada penyitaan aset besar, aset tracing dilakukan, segala macam dilakukan gitu kan. Tapi memang demand-nya ada. Demand-nya ada, medianya ada, yang tadi rekening dorman macam-macam itu kombinasi antara banyak faktor itu menyebabkan masyarakat masih melihat kok masih masif gitu ya. Itu jadi nggak bisa di satu sisi kita lakukan tapi di sisi lain kita lakukan, itu nggak bisa seperti itu, harus saling melengkapi. Bagaimana dengan tudingan beberapa pihak ya saya nggak tahu apa benar apa tidak, makanya saya tanya ya, bahwa sebenarnya semua ini berlangsung dengan aman damai tanda petik itu karena ada perlindungan dari beberapa oknum aparat penegak hukum. Ya kami di PPATK tidak mau masuk wilayah itu ya. Yang paling penting bagi kami adalah semua data, semua hasil analisis itu dilakukan secara profesional untuk kemudian disampaikan kepada penegak hukum. Jadi apapun data yang kami dapatkan kemudian kami analisis, kami serahkan kepada penegak hukum. Bahwa di situ ada pihak-pihak yang dikategorikan tadi Bang Akbar bilang membackingi dan segala macam, ya ada di dalam situ. Bisa jadi ada dalam situ, bisa jadi tidak gitu ya. Dan memang ada. Ya ada beberapa ya, faktanya kan memang ada beberapa kan. Ada beberapa. Ya artinya simptomnya yang paling penting ya. Tidak satu kasus per kasus ya. Simptomnya yang paling penting. Penyebab utamanya apa gitu. Kita bisa berhasil kasus ini besar, berhasil kasus ini. Tapi kan nggak menemukan penyakit utamanya kan. Penyebab penyakit utamanya itu yang sekarang sedang kita upayakan. Saya dapat informasi bahwa sebenarnya
rekomendasi dan atau data dan atau penyampaian hasil analisis dari Anda itu kepada para pihak itu, dalam hal ini maksud saya mitra Anda di pemerintah itu sangat banyak ya, termasuk misalnya pada kasus-kasus lain di luar dari judol. Katakanlah misalnya korupsi di minyak, kemudian di dalam sumber daya alam lainnya itu seperti itu ya. Ya, contohnya misalnya ya pidana perbankan saja kita ada 14 kasus tahun lalu ya. Lalu kemudian tindak pidana narkotika ada 101 kasus tahun lalu, 8 triliun sekian. Lalu kepabeanan ada 33 kasus. Itu selalu kita komunikasikan. Ke KPK berapa ratus kasus, ke penyidik kepolisian berapa ratus kasus, kepada teman-teman kejaksaan berapa ratus kasus. Kita lakukan analisis semua. Dan berapa yang ditindaklanjuti oleh mereka-mereka? Sekarang udah lebih dari 70%. Udah lebih dari 70%. Udah ditindaklanjuti. Hanya memang kan yang paling penting adalah bagaimana pencegahannya. Jadi nggak harus pemberantasan terus kan. Ya. Bagaimana pencegahannya? Setuju. Sosialisasi, pendekatan kepada publik. Kita sampaikan kepada publik, jangan jual beli rekening dong, ya kan. Lakukan pengiriman data dong. Jangan kemudian hati-hati di rekening Anda dikasihkan nomornya untuk kemudian titipi uang dong. Kan itu selalu sering kita lakukan kan. Selalu. Jadi memang ternyata ada juga ya, selain yang tidak sadar bahwa rekeningnya telah dibajak oleh para pihak termasuk oleh pemain judal, kalau kita bicara judal lagi, memang juga ada yang ternyata secara bersedia untuk menyerahkan rekeningnya ya. Iya. Saya dengar memang ada transaksi untuk itu ya. Iya. Berapa? Ada 1 juta perak. Rata-rata sekarang sudah 1 juta perak per rekening. Wow. 1 juta perak. Jadi memang ada pengepulnya. Dia datang ke satu titik, dia ngepul tuh 1 juta perak dari masing-masing nasabah itu. Ya kan? Nah, ketika dia diamkan sampai dia mendapatkan pembeli di ujungnya. Ya. Itu bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, bisa setahun baru dapat pembeli. Tiba-tiba kemasukan lah puluhan miliar, ratusan juta segala macam kan. Nah, habis itu dikeruk lagi, bisnisnya jalan diem lagi, tidur lagi. Nanti dilakukan lagi transaksi ilegal, hidup lagi kayak gitu. Ini banyak sekali. Sebagai contoh ya Bang ya, sedikit ya. Tahun lalu saja lebih dari 1 juta rekening kita analisis. Jadi kasus. Yang tadi saya sebutkan narkotika dan segala macam. Dari situ lebih dari 300.000 rekeningnya adalah dorman. Dipakai buat kasus. Pelaku korupsi meminjam dari membeli rekening dari orang lain. Pelaku korupsi kemudian melakukan transaksi di nomini-nomininya, orang-orang dia. Uang korupsi masuk ke sini, habis itu ditransaksikan, habis itu ditinggal. Tersisalah di sini. Dari korupsi sekian puluh M yang ditangani oleh penyidik, tersisalah di sini puluhan juta atau ratusan juta. Ini kan didiamkan. Lupa pun dia bahwa punya transaksi. Dan itu banyak sekali di dalam rekening ini. Penonton saya itu suka angka-angka yang wah. Anda punya catatan nggak? Tadi kan kita sudah lihat judul ya. Tahun 2024 saja itu 174 triliun. Kemudian 2025 semester 1 itu sudah 99. Untungnya bisa Anda cut ya. Dari yang lainnya ada catatannya nggak? Misalnya narkoba berapa? Kemudian korupsi sumber daya alam berapa? Tahun lalu saja untuk narkoba 8 triliun. Yang bisa diselamatkan? Yang bisa kita tangani. Oke. Terus kemudian tindak pidana perjudolan ini 21 triliun. Oke. Itunya. Lalu kemudian tindak pidana tindak pidana pertambangan ilegal 200 triliun lebih. Iya, perdagangan ilegal 200 triliun lebih. Dan itu ditangani. Jadi pertanyaannya katakanlah tadi angka-angka itu. Setelah ditangani artinya itu dibekukan. Dibekukan di sisi kami. Ketika lakukan analisis kita bekukan. Ya. Lalu kita serahkan kepada penyidik kan. Oke. Penyidik blokir. Penyidik blokir. Kami penghentian sementara. Artinya pastilah pelakunya pasti kan nggak mau ngaku kan, atau dia mengabaikannya, itu menjadi milik negara ya.
Pada saat putusan sidang menjadi milik negara. Dari semua yang sudah Anda tangani, berapa total yang bisa diselamatkan dan menjadi milik negara dari seluruh tindakan-tindakan cerdas yang Anda lakukan di PPATK? Kalau tahun lalu saja itu untuk pajak saja kita 12 triliun ya, 12 triliun sekian. Itu referensi dari pajak kita dapatkan kan. Belum lagi kita berhitung dari sisi KPK, belum lagi kita berhitung dari sisi kepolisian, belum lagi kita berhitung Pak Kapolri menyita hotel misalnya kemarin kan, belum lagi dari cerita kasus-kasus yang ditangani oleh teman-teman itu kan. Kami kan merespon apa yang teman-teman penyidik lakukan. Ya bisa proaktif kami sendiri tanpa diminta kami kasih, bisa reaktif teman-teman penyidik menanyakan kepada kami lakukan analisis, kami serahkan kepada teman-teman di sana, lalu teman-teman berproses penyidikan. Itu besar sekali. Akumulatif berapa? Saya nggak bisa pastikan ya dalam konteks secara keseluruhannya, tapi saya bisa pastikan lebih dari 10 triliunan dalam 1 tahun ya. Yang bisa dipantau untuk kemudian dilakukan upaya penyidikan ya. Yang bisa disita ke negara lagi nanti kita harus hitung dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu bisa putusan pengadilan di tahun 2025 itu adalah kasus yang tahun 2022. Ya, tentu saja bisa seperti itu. Ya. Jadi kalau itu adalah hasil dari 2024, 2005 nggak bisa seperti itu, hitungannya nggak sesederhana itu. Tapi intinya, Bang, dalam konteks ini PPATK berupaya menjaga agar para pelaku kriminal ini tidak menyalahgunakan privilege kerahasiaan perbankan demi mengaburkan harta kekayaan ilegalnya. Paling terakhir, saya tentu saja bisa berimajinasi ya bahwa potensi benturan dan apapun namanya dalam menjalankan tugas seperti ini itu pasti terbuka. Maka saya mau bertanya, seberapa besar dukungan politik yang diberikan oleh Presiden kepada Anda menyangkut dengan seluruh tugas-tugas Anda itu? Besar sekali. Besar sekali. Beliau sangat mendukung, dalam setiap kesempatan beliau memanggil saya untuk melakukan analisis, misalnya menanyakan kasus-kasus yang kami laporkan kepada beliau ya. Mendukung. Ya. Mendukung bagaimana tadi yang Abang ceritakan capital outflow. Tolong dijaga. Jangan sampai ada pelarian modal hasil-hasil tindak pidana lari semua ke luar yang merugikan bangsa Indonesia. Terus beliau juga meminta kami untuk menjaga jangan sampai marak illegal mining, illegal logging. Sangat mendukung. Rasanya sangat yakin kami ketika kita berbicara bagaimana Bang Akbar pasti membaca buku Paradok Indonesia kan. Bagaimana kesejahteraan bangsa Indonesia ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa. Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu kalau kuncinya adalah aliran keuangan, kuncinya itu adalah PPATK. Pasti mendukung. Nggak mungkin nggak mendukung. Sudah pasti itu. Ya, karena tujuannya adalah ya jangan sampai pelaku pidana ini menerima manfaat dari perusakan alam dan segala macam itu. Anda pernah mendapatkan sebuah tekanan atau barangkali upaya untuk Pak Ivan jangan terlalu jauh nih ente nih, Anda berbahaya bagi kami nih. Pernah menghadapi situasi itu? Sejauh ini tidak ya. Tidak ya. Boleh jujur tidak. Yang paling berat ini adalah bagaimana di era digital ini ya. Bagaimana khususnya yang ini ya, Dorman itu sebuah niat yang benar-benar ingin menjaga. Tadi kalau masyarakat ingin berantas korupsi, ya kuncinya di situ gitu. Kalau masyarakat ingin memberantas narkoba, ya kuncinya di rekening itu. Ini sekarang sedang kita kerjakan gitu kan. Tapi kan kemudian berbalik kan. Itu beratnya dalam posisi sekarang itu begitu. Jadi memang tidak semua, ya kami mengakui lah. Sosialisasi ya akses masyarakat terhadap website PPATK itu kan minim dibandingkan dengan menonton podcast Akbar Faisal ini kan. Nah dalam konteks itu komunikasi kami mungkin tidak terlalu banyak di itu kan masyarakat, tapi percayalah ini sudah tahunan, Bang. Ini sudah sesuatu proses sudah tahunan. Tidak semua niat baik yang dilakukan oleh negara dalam konteks yang sekarang ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Ya. Tapi kan sekarang saya pribadi di itu segala macam. Tapi nggak apa-apa. Saya berpikir adik-adik yang mengadukan kepada saya yang bapaknya
harus bercerai sama ibunya, yang usaha bapak orang tuanya bangkrut, dan dia tinggal sendiri dan dia tidak punya siapa-siapa lagi, lalu kemudian dia nggak tahu masa depannya seperti apa. Belum lagi yang bunuh diri tadi. Saya ada di sisi itu. Saya tidak mengambil privilege untuk ada di comfort zone saya. Saya nggak penting. Saya mau di apa, saya tidak penting. Silakan saja. Tapi saya ada di sisi saudara-saudara kita yang menjadi korban dari judol, yang hidupnya semakin terpuruk gara-gara pinjol dan segala macam. Saya tekankan lagi kepada Bang Akbar melalui podcast ini. Saya ada di sisi saudara-saudara itu. Bro Ivan, terima kasih ya. Terima kasih banyak, Bang. Saya rasa penjelasan Anda ini cukup untuk saya pahami. Semoga juga penonton saya memahami bahwa ternyata begitu situasinya. Ya mau tidak mau memang kita harus terus bercakap-cakap. Insya Allah. Tapi atas seluruh niat baik yang telah Anda tunjukkan dan tampaknya saya menerima itu, saya mewakili banyak pihak. Terima kasih Mas Ivan ya. Sama-sama. Dan juga terima kasih telah hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih, Bang. Pemirsa, itu percakapan saya dengan kolega lama saya ini. Sejujurnya saya ternganga banyak hal. Angka-angka yang ditampilkan itu saja tadi. Untuk satu semester saja dari judul loh. Semester pertama 2025 itu hampir 100 triliun. Jauh lebih besar dibanding untuk MBG setahun. Yang 71 triliun yang setengah mati sedang dicari itu. Kita berharap bahwa ada langkah yang lebih jauh. Karena pada situasi seperti ini mau tidak mau pendekatan hukum atau lebih tepatnya lagi tindakan hukum harus lebih jelas di situ. Mari kita bersama dengan PPATK dan bersama dengan para pihak yang lain juga, para penegak hukum untuk melakukan itu. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.